Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianusi dengan NIM 221424012. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dan UAS mata kuliah Kebijakan Publik yang diampuh oleh Bapak Dr. Roni Lokum, SPD MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan pembangunan infrastruktur antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Pemerintah selalu menyampaikan bahwa pembangunan ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain ada pertanyaan yang sering muncul, apakah pembangunan itu benar-benar membawa manfaat yang adil atau justru menyimpan risiko besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur hampir selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Argumennya sederhana, semakin banyak jalan, semakin cepat distribusi barang, semakin banyak pelabuhan, semakin besar peluang investasi, dan semakin besar investasi, semakin banyak lapangan kerja terbuka. Dari sudut pandang ekonomi, logika ini memang masuk akal. Infrastruktur adalah tulang punggung aktivitas ekonomi, karena itu tidak heran kalau pemerintah menjadikan prioritas. Namun masalah muncul ketika pertumbuhan ekonomi dianggap lebih penting dari aspek lain, terutama lingkungan dan keberlanjutan. Banyak kebijakan dibuat dengan orientasi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dalam banyak proyek, lingkungan menjadi korban pertama. Setiap pembangunan jalan, kawasan industri, atau tambang biasanya melibatkan pembukaan lahan. Hutan ditebang, tanah diratakan, sungai dialihkan. Secara teori, pembangunan harus melewati kajian lingkungan atau AMDAL, tapi dalam praktiknya, AMDAL sering hanya menjadi syarat administratif. Dokumennya ikut dibuat tapi pengawasannya lemah. Dampak ekologis yang muncul akhirnya lebih besar daripada yang dilaporkan. Kita melihat banjir yang semakin sering, tanah longsor, kualitas udara menurun, dan hilangnya habitat hewan. Kerusakan lingkungan seperti ini bukan hanya persoalan ekologi, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Petani kehilangan sumber air, nelayan kehilangan akses laut yang bersih, dan warga kota harus hidup dengan polusi yang meningkat. Pembangunan infrastruktur sering membawa keuntungan untuk ekonomi nasional, tetapi pada saat yang sama menimbulkan beban untuk masyarakat lokal. Contohnya, pembangunan bendungan atau jalan tol biasanya membutuhkan lahan luas. Tanah warga harus dibebaskan, tetapi proses pembebasan tidak selalu berjalan adil. Ada warga yang tidak menerima ganti rugi layak, ada pula yang dipaksa pindah tanpa pilihan. Kelompok masyarakat adat seringkali menjadi korban paling rentan. Wilayah adat yang sudah dihuni puluhan bahkan ratusan tahun hilang dalam hitungan bulan karena proyek besar. Ini menunjukkan bahwa narasi pembangunan sering menempatkan masyarakat hanya sebagai objek, bukan subjek. Padahal mereka yang tinggal di wilayah itu punya hak untuk menentukan bagaimana ruang hidup mereka dikelola. Masalah lain yang cukup serius adalah lemahnya tata ruang. Indonesia sebenarnya memiliki aturan yang jelas tentang mana wilayah yang boleh dibangun dan mana yang harus dilindungi, tapi implementasinya sering tidak tegas. Ada kasus di mana wilayah hutan lindung berubah menjadi kawasan industri. Ada pula pembangunan di sepanjang pesisir yang seharusnya menjadi zona perlindungan alam. Ketika tata ruang bisa dengan mudah diubah hanya karena tekanan proyek atau kepentingan politik, pembangunan tidak lagi berfungsi sebagai alat meningkatkan kesejahteraan, tetapi berubah menjadi alat kekuasaan. Ini membuat proses pembangunan kehilangan arah. Pemerintah biasanya menonjolkan capaian pembangunan dalam bentuk angka beberapa kilometer jalan baru,
beberapa bendungan selesai dan beberapa investasi masuk angka-angka ini mudah dipromosikan dan terlihat sebagai prestasi nyata. Tapi yang jarang dibicarakan adalah biaya yang harus dibayar kerusakan dengan angka dan kerugian sosial tidak masuk dalam laporan keuangan negara. Akibatnya, pembangunan terlihat hanya dari sisi yang positif sementara dampak negatifnya disembunyikan atau dianggap konsekuensi yang dapat diterima. Tantangan mencari titik seimbangnya adalah secara ideal pembangunan tidak harus merusak lingkungan. Ada banyak cara untuk membangun secara berkelanjutan, misalnya melalui perencanaan yang matang, teknologi ramah lingkungan, transparansi, kebijakan, dan perlibatan masyarakat sejak awal. Tapi tantangan terbesar adalah pola pikir pemerintah yang ingin mengejar target cepat karena periode kekuasaan terbatas. Proyek besar sering dipaksakan agar terlihat sebagai bukti keberhasilan. Akibatnya langkah-langkah untuk melindungi lingkungan dianggap memperlambat pembangunan, padahal justru memberi kepastian jangka panjang. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, kebijakan publik tidak boleh hanya bergantung pada aspek ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, harus ditempati sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan. Nah, pada akhirnya, persoalan pembangunan infrastruktur bukan sekedar persoalan ekonomi dan fisik ini. Ini adalah persoalan cara kita memandang masa depan. Jika pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, kita hanya menumpuk masalah untuk generasi berikutnya. Kita tentu membutuhkan jalan, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern, tapi kita juga membutuhkan udara bersih, air yang sehat, dan ekosistem yang tetap hidup. Karena itu, kebijakan pembangunan harus menempatkan pertumbuhan dan keberlanjutan sebagai dua hal yang saling melengkapi. Kemajuan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan lingkungan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.